Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Iqbal Habibi. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila dengan NIM 4112540003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan 3 soal yang berkaitan dengan implementasi Python dalam pemodelan graph, pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, dan analisis spasial menggunakan Euclidean distance, dan visualisasinya menggunakan Matplotlib dan NetworkX. Di sini ada soal pertama, yaitu studi kasus mengenai perusahaan distributor kopi yang ingin mengoptimalkan proses distribusi dari gudang. Soal pertama ini itu membangun graph menggunakan Python. Pada tahap pertama dalam membangun graph menggunakan Python, saya menggunakan library import network ASNX. Selanjutnya, membuat sebuah graph kosong menggunakan fungsi nx.graph. Nah, setelah graph berhasil dibuat, saya memasukkan seluruh data jaringan distribusi menggunakan fungsi @wait@from. Gitu. Nah, data yang dimasukkan ini terdiri dari gudang menuju kota A memiliki jarak 12 km, terus gudang menuju kota B memiliki jarak 8 km, gudang A menuju C sejauh 15 km, dan sampai gudang G menuju kota H 4 km. Nah, setelah semuanya ditambahkan, saya menampilkan isi graph menggunakan fungsi print untuk memastikan bahwa data sudah berhasil dimasukkan. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari hasil kode di atas. Saya juga menampilkan daftar edge beserta atribut weight-nya yang menunjukkan bobot jarak pada setiap jalur distribusi. Selanjutnya, pada soal nomor 2, yaitu menggambarkan jaringan distribusi menggunakan NetworkX. Visualisasi yang dilakukan pada nomor 2 adalah library NetworkX yang dikombinasikan dengan Matplotlib. Yang pertama, saya menentukan posisi setiap node menggunakan Spring Layout. Nah, fungsi ini akan mengatur posisi node secara otomatis sehingga graph-nya itu terlihat rapi dan tidak saling bertumpuk. Selanjutnya, saya menggambar node menggunakan fungsi Draw Network Node. Pada tahap ini, node itu diberi warna biru muda agar mudah dikenali. Kemudian saya menggambar seluruh edge-nya itu menggunakan fungsi Draw Network Edges. Setelah itu, saya menampilkan nama masing-masing node menggunakan fungsi Draw Network Label. Selanjutnya, saya mengambil seluruh bobot edge menggunakan fungsi getEdgeAttribute. Kemudian akan menampilkannya pada graph menggunakan ini, Network Edge Labels. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari kode di atas, yang mana setiap node itu mempresentasikan gudang atau kota, sedangkan setiap garis-garis itu menunjukkan jalan distribusi. Angka yang berada pada setiap garis menunjukkan bobot atau jarak antar kota dalam satuan kilometer. Visualisasi ini memudahkan kita untuk memahami struktur jaringan distribusi sebelum dilakukan proses optimasi rute. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu menentukan rute pengiriman kopi paling pendek menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma pencarian lintasan terpendek pada graph berbobot yang memiliki bobot positif. Jadi cara kerjanya itu membandingkan seluruh kemungkinan jalur, kemudian memilih jalur dengan bobot yang paling kecil. Nah, untuk implementasi di sini dilakukan menggunakan fungsi nx
Dijkstrapet untuk menghitung total bobot atau total jarak dari jalur tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa melihat hasil runningnya diperoleh jalur terpendek itu yaitu gudang menuju B. Kemudian dari B menuju D, kemudian dari D menuju G, dan terakhir menuju jalur H. Jalur ini dipilih karena memiliki total bobot yang paling kecil dibanding jalur alternatif yang lain. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan jalur optimal secara otomatis tanpa harus menghitung seluruh kemungkinan jalur secara manual. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah visualisasi graf dengan pewarnaan khusus pada rute terbaik. Pada tahap ini, saya membuat visualisasi graf yang menampilkan jalur hasil algoritma Dijkstra secara lebih jelas. Jadi di sini seluruh node tetap ditampilkan menggunakan warna biru muda, kayak A, C, F, E gitu. Nah, seluruh edge ditampilkan menggunakan warna abu-abu. Gitu. Nah, kemudian jalur hasil algoritma Dijkstra diberi warna merah dengan ketebalan garis yang lebih besar dibanding edge yang lain. Selain itu, node-node yang termasuk ke dalam jalur terbaik diberi warna oranye agar mudah dikenali. Bobot jarak tetap ditampilkan pada setiap edge sehingga kita bisa melihat nilai jarak antar kota. Nah, hasil visual ini menunjukkan bahwa jalur gudang menuju B, kemudian menuju D, selanjutnya ke G dan ke H merupakan jalur yang terpilih oleh algoritma Dijkstra. Dengan adanya pewarnaan khusus ini, kita dapat langsung mengetahui jalur distribusi mana yang paling efisien hanya dengan melihat visualisasi graf tanpa membaca hasil perhitungan. Nah, selanjutnya, kenapa sih algoritma Dijkstra itu sesuai pada kasus distribusi logistik? Jadi pada kasus distribusi logistik, tujuan utama perusahaan itu mengirimkan barang dengan jarak tempuh paling pendek agar biaya operasionalnya lebih murah. Jadi algoritma Dijkstra itu sesuai digunakan karena mampu mencari lintasan dengan total bobot terkecil. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu studi kasus tentang perusahaan distributor kopi nasional yang ingin meningkatkan efisiensi rantai pasok distributor kopi. Pada nomor pertama yaitu pemodelan jaringan distribusi dengan membangun jaringan distribusi menggunakan library network ASNX. Nah, library ini digunakan karena memiliki banyak fungsi yang memudahkan kita dalam membangun graf berbobot dan melakukan analisis jaringan. Nah, yang pertama, setelah mengimport network dengan perintah import network ASNX, saya membuat sebuah graf kosong menggunakan NXGraph. Nah, setelah berhasil dibuat, saya memasukkan seluruh datanya agar seluruh data jalur distribusinya. Nah, kemudian dengan menggunakan fungsi add weight add from. Nah, setiap edge terdiri dari 3 komponen, yaitu ada kota asal, kota tujuan, kemudian satuan kilometer. Nah, sebagai contohnya, nih kota A terhubung dengan kota B sejauh 10 km. Selanjutnya dan seterusnya sampai dengan jarak kota D ke kota E sejauh 10 km. Nah, selain data grab, di sini juga ada data permintaan stok kopi pada masing-masing kota. Di sini bisa kita lihat kota A 0 sampai dengan kota E 45. Untuk menampilkan daftar edge dan stoknya, saya menggunakan fungsi print. Berdasarkan hasil running, di sini kita bisa melihat bahwa grafnya itu sudah berhasil terbentuk dengan 5 node, yaitu kota A, B, C, D, dan E. Kemudian daftar edge beserta bobotnya itu, ini kita bisa lihat daftar edge beserta bobot dengan jaraknya gitu. Terus ini juga menunjukkan bahwa data jaringan distribusi udah bisa dimodelkan dengan baik dan udah bisa digunakan pada proses optimasi rute. Selanjutnya, poin kedua yaitu menentukan rute terpendek dari kota A ke semua kota menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, yang pertama ini tuh dilakukan menggunakan fungsi
NX Dijkstrapet pada ini untuk memperoleh jalur terpendek dari semua kota. Untuk memperoleh jalur terpendek menuju setiap kota. Nah, kalau fungsi dari NX Dijkstrapet length ini digunakan untuk menghitung total jarak pada setiap jalur tersebut. Nah, kemudian program ini akan melakukan perhitungan untuk seluruh kota tujuan, yaitu kota B, kota C, kota D, dan kota E. Nah, di sini bisa kita lihat hasil runningnya. Rute menuju kota B adalah melalui kota A dengan jarak 10 km. Kalau rute menuju kota C, langsung melalui kota A dengan jarak 15 km. Untuk mencapai kota D, ada dua alternatif, yaitu melalui jalur kota B dan jalur kota C. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa jalur kota C memiliki total jarak 20 km, sedangkan melalui jalur kota B memiliki jarak 22 km. Karena kilometer lebih kecil daripada karena 20 km lebih kecil daripada 22 km, maka algoritma otomatis memilih kota D dengan jalur paling pendek yaitu 20 km. Selanjutnya, untuk mencapai kota E terdapat beberapa alternatif jalur dengan total nih. Kota A menuju kota B. Alternatif pertama adalah kota A, kemudian menuju kota B, kemudian langsung menuju kota E dengan total jarak 35 km. Nah, alternatif yang kedua, kota A menuju kota C, kemudian menuju kota B, kemudian kota D, lalu kota E dengan total jarak 32 km. Nah, alternatif ketiga adalah kota A menuju kota C, kemudian kota D, lalu menuju kota E dengan total jarak 30 km. Nah, karena jalur ketiga memiliki jarak yang paling pendek, ya. Jadi algoritma Dijkstra memilih jalur ini sebagai rute terbaik. Selanjutnya, soal nomor 2, poin ketiga, ada teknik visualisasi dan estetika data. Nah, pada visualisasi ini dibuat menggunakan NetworkX dan Matplotlib. Nah, pertama menentukan posisi ini ada membangun graph-nya, kemudian masukin data-data permintaan stoknya. Kemudian di sini kita bisa lihat yang pertama menentukan posisi node menggunakan Spring Layout. Spring Layout agar tata letak grafnya itu rapi. Kemudian seluruh node digambar menggunakan warna biru. Ini warna biru muda. Ukuran setiap node-nya dibuat berbeda. Ini sesuai dengan jumlah permintaan stok pada masing-masing kota. Nah, semakin besar permintaan stok kotanya, maka ukuran node semakin besar. Sebagai contoh, kota D memiliki ukuran node terbesar karena memiliki permintaan stok sebesar 50 ton. Sedangkan kota C memiliki ukuran yang lebih kecil karena permintaannya hanya 20 ton. Setelah itu saya menggambar seluruh edge menggunakan warna abu-abu gitu. Nah, setelah itu saya kemudian menampilkan label nama kota pada setiap node agar graph lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya saya menampilkan bobot jarak pada setiap edge menggunakan fungsi yang ada di sini, draw edge label di sini, sehingga kita dapat mengetahui jarak antar kotanya itu secara langsung di visualisasi. Nah, untuk memperjelas optimasi, jalur terpendek menuju kota E itu diberi warna merah dengan ketebalan garis yang besar dibanding edge yang lain.
Nah, jadi berdasarkan hasil visualisasi yang dihasilkan ini, bisa kita lihat jelas bahwa jalur distribusi terbaik menuju kota E adalah dengan melalui jalur kota A, kemudian kota C, kemudian kota D, baru yang terakhir di kota E. Nah, visual ini memudahkan kita dalam memahami hasil optimasi tanpa kita harus membaca lagi seluruh hasil perhitungan secara manual. Selanjutnya nomor 3 yaitu data penanggulangan bencana tsunami. Di soal pertama yaitu tentang representasi dan pemetaan struktur data. Yang pertama, saya merepresentasikan seluruh data menggunakan Python dan bantuan library NumPy. Nah, library ini digunakan untuk menyimpan koordinat dalam bentuk array. Jadi memudahkan kita untuk memproses perhitungan jarak antar titik. Yang pertama ada sebuah dictionary yang berisi data posko A dan posko B beserta koordinat masing-masing. Kemudian saya membuat dictionary kedua yang berisi data 5 zona pemukiman. Nih, zona 1 sampai zona 5. Setiap zona ini memiliki dua informasi utama, yaitu koordinat lokasi dan jumlah populasi penduduk gitu. Nah, contohnya ini yang pertama, zona 1 memiliki koordinat 1,7 dengan jumlah penduduknya sebanyak 500 jiwa. Kemudian ada zona 2 berada pada titik 3,9 dengan populasi 1.200 dan seterusnya hingga zona 5 berada pada koordinat 9,5 dengan populasi 300. Nah, setelah semua data ini dimasukkan ke dalam program, kita menampilkan isi dictionary menggunakan fungsi print dari sini. Nah, di sini terlihat hasil runningnya bahwa seluruh data posko dan zona berhasil disimpan dengan benar. Dan zonanya itu sesuai dengan titik koordinat dan jumlah populasinya. Gitu. Nah, ini adalah tahap dasar untuk proses perhitungan jarak dan visualisasi di langkah selanjutnya. Selanjutnya di soal nomor 3 poin kedua, yaitu ada perhitungan jarak kedekatan gitu. Nah, perhitungan jarak yang dilakukan menggunakan Euclidean distance, yang mana ini merupakan metode untuk menghitung jarak garis lurus antara dua titik pada bidang dua dimensi. Nah, rumus yang digunakan itu adalah akar kuadrat dari selisih koordinat X dan selisih koordinat Y yang dikuadratkan. Nah, di program ini saya menggunakan fungsi Euclidean dari library SciPy, sehingga proses perhitungan dapat dilakukan secara otomatis. Nah, program menghitung dua jarak untuk setiap zona, yaitu jarak menuju posko A dan jarak menuju posko B. Nah, setelah kedua jarak ini diperoleh, gitu, program akan membandingkan kedua hasilnya. Nah, posko yang memiliki nilai jarak paling kecil akan dipilih sebagai posko evakuasi. Nah, dilihat dari hasil running, kita memperoleh zona yang pertama memiliki jarak paling dekat menuju posko A, yaitu sekitar 1,41 km. Terus zona kedua memiliki jarak paling dekat juga ke posko A. Yaitu sekitar 1,41 km. Yang selanjutnya zona ketiga memiliki jarak paling dekat ke posko B, yaitu 2,24 km. Selanjutnya untuk zona 4 memiliki jarak paling dekat menuju posko B sebesar 2 km sehingga diarahkan menuju posko B. Nah, yang terakhir ada zona 5 memiliki jarak paling dekat menuju kota B, yaitu sekitar 2,24 km. Selanjutnya di sini ada soal ketiga, poin ketiga, yaitu peta mitigasi evakuasi tsunami. Di sini visualnya dibuat dalam bentuk scatter plot dua dimensi yang menggunakan koordinat X dan koordinat Y sebagai posisi setiap objek. Nah, yang pertama saya menampilkan posko A dan posko B menggunakan simbol bintang. Berwarna merah agar mudah dibedakan dari zona pemukiman. Ini warna merah. Kemudian setiap zona itu ditampilkan dalam bentuk lingkaran, gitu. Yang mana nanti warna markernya ditentukan berdasarkan hasil pengelompokan. Untuk zona untuk posko A itu akan diberi warna hijau, kemudian untuk posko B akan diberi warna biru. Nah, ukuran marker itu dibuat berbeda berdasarkan jumlah populasi masing-masing zona. Jadi kalau misalnya makin besar penduduknya, maka ukuran markernya juga semakin besar, gitu. Nah, ini tuh tujuannya untuk bisa
mengetahui zona mana yang paling banyak penduduk gitu. Contohnya kayak zona 4 di sini kita bisa lihat zona 4 memiliki populasi paling banyak, yaitu 1.500 jiwa. Nah, zona 5 memiliki ukuran marker paling kecil karena dia cuma punya populasi 300 jiwa. Nah, selanjutnya nanti akan ditambahkan label nama di setiap zona dan posko gitu. Biar visualisasinya lebih mudah dipahami. Dan ada juga garis putus-putus dari setiap zona untuk dari setiap zona menuju posko evakuasi terdekat gitu. Jadi garis ini tuh menggambarkan jalur evakuasi yang direkomendasikan berdasarkan perhitungan dari Euclidean distance. Nah, dari hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa pembagian klaster itu udah terlihat jelas. Kayak kita itu bisa dapat langsung tahu zona mana yang ada di bawah tanggung jawab posko A dan posko B. Tuh. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.